Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama menyaksikan doa pagi dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Mari kita memulai doa pagi kita dengan satu doa. Bapa kami yang kami kasih, Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, hati kami mengucap syukur Bapa, karena kasih rahmat-Mu yang selalu baru senantiasa ada bagi kami. Sebentar Tuhan kami akan memulai KKR doa pagi kami pada hari ini. Biarlah kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita semua yang siap sama-sama katakan amin. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan pelangi kasih-Nya. Haleluya Yesus. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat pujian ini dari awal lagi. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Ya Tuhan, tangan-Mu sedang merendam. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau baik, kami percaya Engkau bekerja pada kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Raba Yesi Kararaba Yesi, Engkau Allah yang memelihara kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berserah pada Tuhan. Katakan, ajarku mengerti semua rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sama-sama katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sama-sama kita berserah pada Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku ya Tuhan, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu.
ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, sekali lagi katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu. Roh-Mu yang kudus Tuhan, kiranya pada saat ini beracara di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, supaya kiranya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebentar Bapak juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Yulianto Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai bibir lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami Tuhan akan diberkati, akan dikenyangkan oleh roti firman-Mu yang hidup ini Bapak. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang diberi judul mujizat. Setiap orang pasti menginginkan mujizat ya. Tidak ada seorang pun yang tidak mau menerima mujizat. Tapi apakah mujizat itu datang dengan sendirinya? Ada sesuatu yang berhubungan dengan mujizat itu sendiri, yaitu kita harus berdoa. Supaya kita bisa menerima mujizat apapun yang kita inginkan, kita harus berdoa. Jadi mari kita belajar doa apa yang bisa berkuasa. Jadi doa yang bagaimana yang didengarkan Tuhan. Mari kita bersama-sama kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Oh maaf. Matius 6 ayat yang ke-5. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6. Dan tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam ruang kamarmu,
tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ketujuh. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yang kedelapan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kita membaca ayat demi ayat tadi, kita tahu doa mana yang tidak didengarkan Tuhan. Doa orang yang bagaimana yang tidak didengar Tuhan. Jadi doa yang tidak didengarkan Tuhan atau tidak dijawab oleh Tuhan, satu, doa orang munafik. Apa itu munafik? Munafik, perkataan sama hati tidak sama. Seperti sering dikatakan sama gembala kita ya, Pak Sam, kalau kita berdoa, hendaklah hati, pikiran, dan ucapan itu harus sama. Banyak ya orang-orang kita ya, yang seakan-akan itu, wah aku loh doa sungguh-sungguh, aku ini loh yang paling rohani. Padahal apa? Apa yang diucapkan sama yang ada di dalam hatinya itu tidak sama. Banyak sekali malahan sekarang orang-orang agama dibungkus supaya dia itu kelihatan rohani. Padahal Tuhan sendiri tidak senang sama doa-doa yang munafik ya, tidak sama dengan apa yang kita inginkan dalam hati dan pikiran kita dengan ucapan kita. Jadi kalau bagaimana doa itu supaya kita jangan munafik ya. Jadi kita harus berdoa sama Tuhan apa adanya. Kalau kita seperti banyak di antara kita ya, supaya dilihat, saya sendiri dulu gitu ya, supaya dilihat pendeta, wah saya angkat tangan, saya ngomong, wah Tuhan, Tuhan. Supaya apa? Pikiran saya supaya pendeta itu tahu bahwa saya itu benar-benar rohani. Supaya orang sekitarnya itu tahu kalau saya itu benar-benar rohani. Jadi Tuhan ternyata tidak menghendaki kalau kita itu menjadi orang yang munafik. Tuhan menginginkan kita itu apa adanya. Kalau kita gini ya gini. Jadi kita bisa melihat ya, kalau kita berdoa harus sungguh-sungguh di dalam hati, pikiran, dan ucapan. Supaya apa? Supaya Tuhan itu menjawab doa-doa kita. Jadi kita percuma kalau kita ke gereja, wah kita sok rohani, padahal kita di luarnya itu tingkah laku kita tidak karu-karuan. Kalau di dalam gereja aja menyapa teman kita salam, kelihatan kita itu senang sama si A, si B, padahal kalau kita di luar tidak begitu. Ketemu orang, nyalip aja disalip, kita marah. Tuhan menginginkan kita itu jangan munafik. Supaya apa? Supaya doa kita dikabulkan, dan kalau doa kita dikabulkan, apapun persoalan kita yang kita bawa ke dalam Tuhan, Tuhan akan menjawab. Jadi yang kedua, tadi ayat yang ke-6, Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu akan melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Jadi yang kedua, kita kalau ingin berdoa, masuklah ke kamar.
Supaya apa? Supaya Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi membalaskan kita yang berdoa yang tersembunyi. Dengan kata lain, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menangis. Supaya apa? Supaya doa kita didengar. Jangan terus kita doa ya tadi seperti doa-doa orang munafik ya. Kita doa supaya apa? Supaya didengarkan orang. Jangan, kita harus berdoa di tempat yang tersembunyi, ditutup pintu, kita doa, kita nangis-nangis. Kadang-kadang kita juga ngomong ya dalam hati kita, Pak atau Bu, saya tidak bisa doa. Gimana caranya doa? Doa itu kepada Tuhan itu, meskipun kamu tidak mengeluarkan kata-kata, kamu menangis saja di dalam kamar, kamu menangis, Tuhan tahu bahasa air mata. Pasti Tuhan akan membalas. Malahan kalau kita doa, teriak-teriak dengan harapan seperti, waduh, biar orang sebelah itu tahu kalau saya sungguh-sungguh. Itulah doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Soalnya termasuk doa-doa yang munafik, kita munafik, orang-orang yang munafik. Jadi hati kita masih bercabang. Bukan karena didengar oleh Tuhan, tapi supaya juga didengar oleh teman-teman kita. Ini kan yang ngomong juga Tuhan Yesus sendiri ya. Ini ajaran Tuhan Yesus sendiri supaya apa? Supaya kita berdoa itu dengan sungguh-sungguh dan tepat sasaran. Tuhan mengajarkan kita, masuklah ke kamar, doalah dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita doakan, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh sampai air mata kita mengalir dengan hati kita, pasti Tuhan akan mendengarkan surat doa kita. Yang ketiga, ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Seperti menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yang ketiga, janganlah kita bertele-tele ya. Jadi kita harus doa sama Tuhan itu jelas dan tepat. Jangan sampai kita bertele-tele. Seperti kalau kita punya anak ya, anak itu minta sesuatu. Sebetulnya dia itu ingin minta sepeda seandainya. Dia ngomongnya apa? Pak, aku itu loh, kok badanku kurus ya, saya kepingin gemuk, kepingin gempal, saya kepingin olahraga. Maka Pak, seperti itu loh, sebelah itu sering olahraga, sepeda, gini, padahal dia kepinginnya itu sepeda. Langsung aja kita minta kepada, seperti kita minta kepada orang tua kita, Pak aku kepingin sepeda. Jangan terus bertele-tele ke sana kemari, bulet. Malahan ada orang yang pernah ya, waktu saya di gereja saya itu, doa itu lama sekali. Bulet, setelah dari sana kembali lagi. Dulu doa-doa seperti doa makan ya, dia bilang gini doanya itu, Tuhan Allah kami yang hidup, pencipta langit dan bumi, planet-planet, semua didoakan, semua di bawah. Sampai akhirnya itu waktu saya tinggal. Ya pernah itu, waktu doa malam, dia doa, setelah dia doai pendeta ya, keluarganya diberkati, anak-anaknya, setelah anak-anaknya dipanggil lagi satu persatu, Yoel, terus Lukas, anaknya, itu disebutkan lagi, jadi bulet. Saya aja yang dengarkan, aduh, sampai aku keluar. Ya memang tidak boleh sebetulnya itu ya, tapi namanya saya manusia, saya aja gitu, sampai apa ya, sepertinya itu sumpek gitu loh. Padahal ya sebetulnya tidak boleh ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga kita menghormati.
Nah, ternyata di dalam Matius Tuhan juga mengajarkan, hendaklah kamu berdoa jangan bertele-tele. Jadi memang kita tidak boleh. Jadi tidak boleh kita bertele-tele. Jadi langsung aja to the point ya sama Tuhan. Bahkan Tuhan itu mendengar kok. Sebelum kita ngomong, sebenarnya Tuhan sudah mengerti bahwa apa yang kita inginkan. Seperti kita kepada anak-anak kita. Kalau anak kita memerlukan apa, sebenarnya meskipun anak kita tidak ngomong, kita sudah tahu. Tapi intinya apakah anak itu sudah bisa diberikan sesuatu yang dia inginkan. Tuhan juga gitu. Seperti anak kita punya anak seumur TK ya. Dia minta yang lebih dari umur yang mungkin kan tidak dikasih sama kita. Yaitulah Tuhan. Tuhan kita gitu. Pasti diberikan, tapi kapan waktunya itu terserah Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, soalnya kalau ini saya kasih, mungkin malah tidak karu-karuan. Jadi Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, nanti akibatnya apa, semua tahu. Rancangan Tuhan itu sempurna bagi kita. Jadi kita percaya aja bahwa setiap doa kita pasti dikabulkan oleh kita, asalkan yaitu tadi ya, kita jangan munafik, kita jangan bertele-tele kalau bicara, kalau berdoa, dan kita masuk di kamar, tidak usah istilahnya teriak-teriak, sebab Tuhan itu melihat kita hati kita. Hati kita yang dilihat oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan melihat hati, jadi kita harus berdoa itu sungguh-sungguh. Sebab doa orang benar itu besar kuasanya. Kalau kita menjadi orang munafik, itu kan juga tidak benar. Dan juga Tuhan menjawab doa kita karena iman. Bukan karena banyak kata-kata atau indah kata-kata. Seperti di Markus 5 ayat yang ke-34, Tuhan itu melihat iman kita yang Tuhan berikan, yang Tuhan bisa merasakan, itu iman kita, bukan karena banyaknya kata-kata, baiknya kata-kata, indahnya kata-kata, tapi tidak iman. Ya, coba kita baca. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi Tuhan berkata sendiri bahwa iman yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa menyelamatkan kita, jadi bukan kata-kata kita yang indah. Tidak ada Tuhan Yesus ngomong, "Wah, kamu disembuhkan karena kata-katamu indah, karena kata-katamu baik, kata-katamu panjang, karena doamu sudah panjang sekali." Enggak, cuma dia bilang imanmu yang menyelamatkan. Maka saudaraku yang kasih, supaya mujizat itu terjadi atas kehidupan kita, marilah kita berdoa dengan benar yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Supaya apa? Supaya setiap doa dan permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, makanya dari itu ya, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus sepakat antara hati, pikiran, dan mulut kita. Sepakat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan sesuatu, harus sepakat dan percaya bahwa Yesus pasti mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Saya selaku gembala saudara menyapa. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, yang hidup.
Jadi jangan takut menjalani hidup ini. Katanya firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi persoalan hidup, sakit penyakit, kebangkrutan, masalah keluarga, kalau kita datang sama Yesus, Yesus memberi kita kekuatan. Kekuatan apa? Untuk mengatasi masalah itu. Kalau sakit diberi kekuatan untuk bisa menyembuhkan. Kalau kita mengalami kebangkrutan, kita diberi kekuatan untuk mengalami mujizat, mengambil berkat-berkat Tuhan. Percayalah, di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan. Kekuatan untuk bisa mengalami mujizat-mujizat bersama Dia. Ya, saya berikan nilai-nilai kehidupan, yaitu kita harus banyak berdoa supaya dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini roh penolong. Dia menolong, dia memberi kekuatan, dia memberi penghiburan. Nah, kalau kita selalu dapat kekuatan, dapat sukacita, penghiburan, wah, menghadapi masalah hidup apa aja, termasuk bekerja, melayani, pasti kita semangat. Pasti kita ditolong Tuhan Yesus. Selamat menikmati berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Selamat berlibur, jaga kesehatan, dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Betani Yestoya yang saya kasih dan dulur-dulurku yang saya kasih. Puji Tuhan, tiap hari Tuhan Yesus itu ajaib, dahsyat, luar biasa. Dia mengadakan mujizat untuk pembangunan Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ini baru keajaiban yang luar biasa. Hanya Yesus yang bisa melakukan. Ya, di luar nalar, di luar pikiran kita. Sebab kita membangun di masa pandemi, tapi puji Tuhan semua jemaat terlibat. Para sponsor donatur semua terlibat. Dengan gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Wah, ini yang membiayai semua pembangunan kita ya. Ini sudah selesai pengecoran lantai 5. Nanti setelah lebaran pengecoran lantai 6 dan lantai 7. Setelah itu langsung dilanjutkan untuk pembangunan lantai 8, 9, dan 10. Kita berdoa supaya Desember tahun 2025 sudah bisa kita pakai. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus ya. Jadi saya berdoa biar ini semua yang saudara tabur menjadi taburan yang subur. Kita akan menuai maksimal 100 kali ganda. Kita menuai, menabur kembali, menuai, menabur kembali. Tuhan Yesus akan menyelesaikan dengan sempurna dan Tuhan Yesus akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, berikut Betani Yestoya Blitar News minggu ke depan. Mari awali pagi dan mengikuti doa pagi setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 5.15 melalui live streaming IG Betani Yestoya Blitar. Mari awali Kamis pagimu dengan mengikuti KKR Doa Pagi setiap hari Kamis pukul 4:30 pagi bertempat di Geraha Betani Yestoya Blitar atau dapat diakses melalui live Instagram Betani Yestoya Blitar atau live YouTube Betani Yestoya Blitar Official. Datang dan hadirilah Menara Doa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat pukul 3 sore bertempat di Geraha Betani Yestoya Blitar atau dapat diakses melalui live Instagram Betani Yestoya Blitar. Mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam doa kakidian setiap hari Sabtu pukul 3 sore bertempat di Geraha Betani Yestoya Blitar atau dapat diakses melalui live Instagram Betani Yestoya Blitar. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang belum tergabung dalam Family Altar, mari bergabung bersama kami. Informasi yang lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Roni atau Ibu Suparmi. Doa
malam pada hari Kamis tanggal 11 April diadakan secara online melalui live streaming IG Betani Yestoya Blitar jam 6 sore dengan pembicara PDM UL Sianto. Hai Youters, mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan di dalam ibadah Youth yang diadakan pada hari Minggu tanggal 14 April pukul 12:30 siang bertempat di Geraha Betani Yestoya Blitar dengan pembicara PDM UL Sianto. Mari datang dan rasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah raya yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 April pukul 7 pagi bertempat di Geraha Betani Yestoya Blitar dengan pembicara PDM UL Sianto. Mari rasakan dan alami lawatan Tuhan di dalam ibadah mukjizat yang ada di dalam ibadah raya yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 April pukul 5 sore bertempat di Geraha Betani Yestoya Blitar dengan pembicara PDM UL Sianto. Hai kids, jangan lupa untuk datang di ibadah anak yang diadakan pada hari Minggu tanggal 14 April pukul 9 pagi bertempat di Geraha Betani Yestoya Blitar dengan pembicara Bapak Yosua dengan tema Lazarus bangkit dari kematian. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang rindu melayani, mari bergabung bersama kami dalam pelayanan Betani Yestoya Blitar. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PDP Johannes Dep. Demikian Betani Yestoya Blitar News minggu ke depan. Bersama Yesus pasti bisa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa tentang doa. Mari kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita boleh mengalami mujizat dari Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan menerima berkat. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang luar biasa yang kami boleh terima Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh mengubahkan setiap hidup kami, menjadikan kami Tuhan menjadi pendoa-pendoa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati Tuhan hamba-Mu Bapak Yuli Tuhan yang telah menyampaikan firman. Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih luar biasa dan dahsyat lagi dalam Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya yang ada Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sungguh Tuhan, tak ada yang lain Tuhan selain Engkau Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, hanya Engkau Tuhan. Dan kami sepakat Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh sempurna Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Kau dapati kami adalah anak-anak-Mu yang mempunyai nafas, yaitu doa Tuhan. Bukankah nafas anak-anak-Mu adalah doa Tuhan? Biarlah kami Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kami bisa berdoa seperti yang Kau ajarkan Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang munafik ketika kami berdoa Tuhan. Dan biarlah kami mengakui kehendak-Mu dalam ketika kami berdoa Tuhan. Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Samuel Sianto. Dimanapun beliau berada Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberkati beliau, kesehatannya, pelayanannya, keluarganya Engkau berkati Tuhan. Juga Bapak Yoel Sianto Tuhan, Wakil Gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati segala aspek kehidupan dari Pak Yoel Sianto Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja pusat kami di Malang, di Telaga Bodas Malang Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di doa pagi pada pagi hari ini Tuhan, kami juga sepakat berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, Betani Yesus Berita Tuhan. Kami percaya Tuhan ada Engkau bersama kami Tuhan, ada Engkau menyertai hidup kami Tuhan, ada Engkau bersama kami di setiap langkah kami Tuhan. Kami yang sakit kami percaya Engkau telah sembuhkan Tuhan, kami yang kekurangan Engkau berkati, Engkau cukupkan, Engkau limpahkan Tuhan. Kami yang susah Engkau hibur, kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sekarang izinkan hamba memintakan berkat bagi kami semua. Kekasih-kekasihku, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasihku yang percaya, mari sama-sama dengan saya ucapkan haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saya mencintai kalian semua.